Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Bukit Lan Puncak yang merupakan lawa dari Ida Bedara Samuan 3 yang terletak di Bedulu, Kabupaten Gianyar. Untuk memasuki bagian Istaning Mandala harus melewati sebuah candi bentar, yang mana di depan dari candi bentar terdapat patung, yaitu yang berbentuk polisi yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Dan patung polisi ini adalah sebagai bentuk dua rapala yang berbeda, yang mana biasanya menggunakan bentuk raksasa, namun di pura ini menggunakan bentuk seorang polisi yang dibuat pada tahun 1956 oleh pengrajin dari Saka, Gianyar. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya patung polisi ini adalah untuk menghormati seorang warga dari desa ini yang bisa menjadi seorang polisi dan bertugas di Tanjung Priok, dan merupakan satu-satunya dari desanya yang bisa menjadi seorang polisi, sehingga dibuatkanlah patung polisi di depan Pura Bukit dan Puncak yang merupakan lawa dari Pura Samuan 3. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari Kuriagung, yang mana bisa dikatakan sebagai bagian Madianing Mandala dari pura karena memiliki perbedaan ketinggian lantai antara Istaning Mandala dan Madianing Mandala. Di sini terdapat juga beberapa pelinggih dan juga terdapat sebuah balik kungkul yang terletak di bagian Madianing Mandala dari pura. Di depan dari Kuriagung terdapat pelinggih pengapit yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari Kuriagung, dan juga terdapat patung gajah yang berada di sisi kiri dan kanan dari tangga naik menuju ke Kuriagung, serta terdapat patung dua rapala yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari Kuriagung. Namun ada hal yang unik di mana patung dua rapala di sini terlihat seorang raksasa yang memangku seorang wanita. Dan tadi saya sempat bertanya, katanya menceritakan tentang Rahwana yang melarikan Dewi Sinta, yang mana biasanya di pura-pura lainnya dua rapala adalah merupakan bentuk raksasa tunggal memegang gada. Namun di sini memang ada sedikit perbedaan, dan di tembok-tembok dari penyengkar pura terdapat patung-patung yang sekilas berisi tulisan Bali, namun saya tidak bisa membacanya karena tulisan itu seperti sudah mulai rapuh. Mungkin menunjukkan dewa-dewa, nama-nama dewa yang dibuat pada bagian tembok. Dan saat ini saya sudah memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Bukit. Karena Pura Bukit dan Pura Puncak berada pada satu lokasi, hanya saja Pura Puncak memiliki dataran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Pura Bukit. Dan di Pura Bukit ini terdapat beberapa pelinggih. Ini adalah pelinggih Taksu Agung. Di sebelahnya adalah pelinggih Periangan. Di sebelah dari pelinggih Periangan terdapat pelinggih Ida Bedara Rambut Sedana. Dan di sebelahnya terdapat pelinggih namun tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Dan di bagian Kajak Angin dari tempat terdapat bebaturan, dan juga pelinggih-pelinggih lainnya tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan nama pelinggih serta yang disentanakan dari pelinggih-pelinggih ini. Dan ini adalah pelinggih Menjangan Seluang, walaupun tidak berisi nama namun dicirikan oleh kepala menjangan yang terdapat di depan dari pelinggih. Dan ini adalah pelinggih Gedong yang juga tidak berisi tulisan. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang berisi arca-arca dan batu-batu
yang diwastre dengan kain kuning, dan di sebelahnya juga terdapat sebuah pelinggih yang berupa pelinggih tugu serta bangunan penunjang untuk kegiatan upacara. Namun dahulu katanya di bagian bukit ini, pura bukit ini hanya terdapat sebuah bebaturan yang berisi batu-batu yang diletakkan di atas bebaturan tersebut, dan akhirnya dibangunlah pura yang seperti ini. Dan di sini terdapat lagi sebuah pelinggih yang mana tangga naik menuju pelinggih berisi 2 ekor naga yang terletak di sebelah kiri dan kanan, dan juga terdapat patung raksasa yang memegang gada. Dan di sini juga tidak terdapat tulisan apakah ini pelinggih Balai Pengaruman atau Pesamuan, belum bisa saya pastikan. Ini adalah Puri Agung yang terlihat dari dalam, di mana di depan dari Puri Agung terdapat aling-aling yang merupakan pembatas pandangan dan juga akan membagi arah menjadi 2, yaitu bagian kiri dan kanan. Di Puri Agung dihiasi dengan relief dan ornamen-ornamen serta patung-patung, dan ini adalah merupakan tembok pembatas dari pura puncak yang mana berisi ukiran-ukiran pada bagian tembok pembatas, dan juga terdapat sebuah candi bentar yang mana sama seperti yang lain berisi patung naga pada tangga, dan juga terdapat patung raksasa yang memegang gada sebagai perlambang penjaga dari pintu masuk menuju ke bagian utama Ning Mandala dari pura. Dan di sini terdapat ukiran-ukiran yang berbentuk Garuda yang menceritakan tentang cerita pewayangan. Dan saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Puncak. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala dari Pura Puncak Lawa Pura Samuan 3, dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang berisikan batu-batu serta arca yang merupakan peninggalan zaman dahulu dari pura ini. Karena dahulu pura ini juga tidak berbentuk seperti sekarang, hanya berupa bebaturan yang di atas bebaturan tersebut diletakkan batu-batu yang merupakan batu-batu yang disucikan. Dan setelah melihat keadaan di bagian utama Ning Mandala dari Pura Puncak, saya mau pamit dan kembali menuju ke bagian lain dari pura, yaitu di Jabean Pura, melewati dari pintu yang ada di sebelah selatan dari Puri Agung. Di sini terdapat sebuah kolam yang berisi tumbuhan atau tanaman punjung, dan di tengah kolam terdapat sebuah patung, yaitu patung macan. Beginilah keadaan di pura Bukit lan Puncak Catur Lawa Ida Batara Samuan 3 yang terletak di Bedulu, Kabupaten Gianyar. Dan saya akan pamit dari pura, namun nanti akan menuju ke sebuah sumur dahulu yang terletak di depan pura yang tadi terlihat, dan terdapat tanaman yang tumbuh di dalam sumur, serta air dari sumur terlihat cukup dalam, artinya jauh dari permukaan. Dan video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.